Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syarah Al-Ajurumiyah, penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita memasuki pertemuan yang ke-39, pembahasan niyabatul alifi anil fathati. Alif sebagai pengganti dari fathah. Ya, maksudnya alif sebagai tanda bagi nasab dan tanda nasab yang asli itu fathah, sehingga tanda lainnya diistilahkan dengan tanda pengganti dari fathah. Niyabatul alifi anil fathati. Qauluhu, berkataan al-muallif al-imam As-Sunhaji rahimahullah, wa ammal alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalik. Wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu, maka alif itu alamatan sebagai tanda, linnasbi bagi nasab, fil asma'il khamsati, ada pada isim-isim yang 5 atau al asma'ul khamsah. Nahu, contoh, ra'aitu abaka wa akhaka, saya melihat ayah dan saudara laki-lakimu. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semacam dengan contoh tersebut. Maka pensyarah menyebutkan, Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, sannal muallifu bil alifi. Al-muallif rahimahullah, beliau memberikan urutan nomor 2 bagi i'rab nasab, tanda yang keduanya adalah alif. Ya, kita tahu nasab itu punya 5 tanda. Yang pertama fathah, kemudian yang kedua ditempatkan di sana adalah alif. Ya. Alasannya li'annal fathata, karena fathah idza usbi'at syarat alifan. Apabila dia ya, dimaksimalkan atau disempurnakan sehingga dia menjadi alif. Ya. Artinya isba' bagi fathah itu adalah alif. Famasalan, sebagai contoh, idza qulta, apabila kamu mengatakan kalimat ini, misalnya ra'aitu Zaidan, ya, saya melihat Zaid. Ya, fokus di tulisan ini Zaidan. Fahadhihi fathatun, ini fathah ya. Ya, perlu diketahui kalau ada istilah fathah mencakup di sana fathah yang pakai tanwin atau fathah yang tidak pakai tanwin. Ini namanya fathah, ini fathah. Ini juga namanya fathah gitu ya. Ini juga namanya fathah. Ya, jangan salah paham, ada yang salah paham kalau disebut fathah dia memahaminya adalah fathah yang seperti ini ya, fathah seperti ini, seperti ini. Ini fathah betul, tapi fathah itu termasuk di sana yang pakai tanwin. Nah, ini dalam istilah nahwu seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Ya, ketika disebut fathah maka mencakup di sana fathah yang biasa ya disebut fathah, fathah yang pakai tanwin yang disebut fathah. Nah, kembali ke sini, fahadhihi fathatun, maka ini merupakan fathah asba'aha Zaidan bil alifi. Ya, dia menyempurnakan lafaz Zaid dengan alif. Ya. Karena setiap penulisan ya yang menggunakan fathah tanwin maka harus pakai alif. Ya, contohnya kita akan nulis gini, kitaban itu ya, nulis kitaban. Maka nggak boleh nulis kitaban seperti ini, nggak boleh. Dalam bahasa Arab harus ditambahkan alif. Nah, itu ya seperti itu. Kitaban. Gitu. Atau nulis masjidan gitu ya. Masjidan. Nah, ini nggak boleh nulis masjidan seperti ini. Tapi gini, tambahkan alif. Ya. Sehingga dalam ya keadaan bacaan waqaf itu kan bacaannya kita kan seperti itu, masjidah gitu. Ya, jadi
alifnya ini merupakan isba bagi fathah ya, karena bacaan fathahnya menjadi lebih maksimal itu. Kitab, masjid, ya. Dari sisi pengucapan ya fathah itu lebih maksimal dengan seperti ada alifnya sehingga dibaca panjang. Dari sisi penulisan juga seperti itu, fathah tanwin itu ditambahkan dengan alif. Nah, walihada sanna bil alifi, oleh karena itu mu'allif rahimahullah memberikan urutan nomor 2 bagi i'rab nasab adalah dengan alif. Itu alasannya adalah simpel. Alif merupakan isba bagi fathah, ya, istilahnya seperti itu. Ya, itu tinggal dihafalkan ya. Kemudian kita lanjutkan, wal alifu takunu alamatan nasbil asma'il khamsati. Alif dia menjadi tanda bagi nasabnya al asmaul khamsah. Dan al asmaul khamsah wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Itulah al asmaul khamsah, jumlahnya 5. Abuka 1, akhuka 2, hamuka 3, fuka 4, dan dzumalin yang kelima. Ya. Yang ini sedang mencontohkan yang bukan nasab. Wa mata takunu mansubatan bil alif. Ya. Wa mata, ini istifham ya. Wa mata takunu mansubatan bil alif. Ya. Kapan ya al asmaul khamsah itu dinasab dengan alif? Maka jawabannya al jawabu idza tawaffarat fiha syurutur raf'i bil wawi wa syurutur raf'i bil wawi sittatun. Ketika ada sebuah pertanyaan, kapan al-asma'ul khamsah itu bisa dinasab dengan alif? Maka jawabannya yaitu apabila al-asma'ul khamsah itu terpenuhi di sana syarat-syarat dia bisa dirofaknya dengan wawu. Ya, bisa dirofaknya dengan wawu. Ketika terpenuhi syarat itu, maka ketika nasab bisa dengan alif. Itu maksudnya seperti itu. Wa syurutu raf'i bil wawi sittatun. Syarat al-asma'ul khamsah dirofa dengan wawu itu ada 6. Antakuna mufradatan wa mukabbaratan mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi wa antakuna fu khaliyatan minal mimi wa antakuna dhu bi makna sahibin. Nah, ini syaratnya ada 6. Pertama, al-asmaul khamsah itu harus bentuk mufrad. Kedua, al-asmaul khamsah itu harus bentuknya mukabbarah. Ketiga, al-asmaul khamsah itu harus diidhofahkan tapi bukan kepada yang mutakallim. Keempat, al-asmaul khamsah itu ketika untuk fu-nya ya, fu-nya itu harus kosong dari mim. Kalau ada mim maka tidak bisa ya. Fa, kemudian ketika rofa tambahkan wawu fu. Ya, ketika nasab ya tambahkan alif fa. Bukan famun, bukan ya. Kalau ada mim maka dia tidak dirofakkan dengan wawu. Wa antakuna dhu bimakna sahibin, dan dhu-nya harus makna sahib ya, bukan dhu yang lainnya, karena ada dhu yang lainnya ya. Seperti dhu isim mausul misalnya. Dan itu sudah dibahas ketika membahas tanda rofa itu. Idzan idza tammat syurutu raf'il asma'il khamsati bil wawi wajaba an tunsaba bil alifi. Ya. Kemudian disimpulkan apabila telah sempurna syarat-syarat rofaknya al asmaul khamsah itu dengan wawu, kalau sudah terpenuhi syarat tersebut maka wajaba an tunsaba bil alifi. Ketika dinasab dia harus dengan alif. Fataqulu masalan, sebagai contoh ya, engkau mengatakan akramtu abaka. Ya, saya telah memuliakan ayahmu. Akramtu fi'lun wa fa'ilun. Ya, akramtu ini fi'il dan fa'il. Ya, fa'ilnya berupa dhamir muttasil ya. Dan aba maf'ulun bihi mansubun. Aba dia maf'ul bihi yang dinasab. Wa alamatun nasbihil alifu, tanda nasabnya itu alif niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah.
Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk dari al-asma'ul khamsah. Wa aba mudhafun. Lafat aba ini mudhaf. Wal kafu mudhafun ila aba. Sedangkan domir kafnya ini abaka. Kafnya mudhaf pada lafat aba. Gitu. Idzan arafnal ana. Ya, kalau begitu kita telah mengenal ya sekarang kita sudah tahu annal asma al khamsata turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi. Ya, sekarang kita menjadi tahu bahwasanya al asmaul khamsah itu ketika rofa menggunakan wawu dan ketika nasab menggunakan alif. Taqulu, engkau mengatakan misalnya sa'altu zamalin. Saya meminta kepada orang yang punya harta. Ya, boleh meminta atau bertanya gitu ya. Sa'altu fi'lun wa fa'ilun. Sa'altu dia fi'il dan fa'il. Dari sa'ala ditambah tu jadinya sa'altu. Ya, fa'ilnya berubah dhamir muttasil. Sedangkan za maf'ulun bihi mansubun, dan za ini pada contoh ini dia maf'ul bihi yang dinasab. Wa alamatun nasbihil alifu, tanda nasabnya adalah alif niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Kenapa tanda nasabnya alif? Li'annahu minal asma'il khamsati. Ya karena dia termasuk dari al asma'ul khamsah. Malin, sedangkan lafadz malinnya mudhafun ila dha. Dia mudhaf pada dha. Sehingga dha ini mudhaf, malin adalah mudhaf ilaih. Kemudian lau qala qailun. Ya, apabila ada orang yang dia mengatakan ya, ra'aitu dzu malin, ya misalnya ya pakai kalimat ra'aitu dzu malin, ini seandainya atau misalnya, sebagai misal saja gitu ya. Ya, sebagai misal. Ra'aitu dzu malin. Dengan niat maknanya saya melihat orang yang memiliki harta atau orang yang berharta, atau maksudnya ya orang kaya gitu ya. Maksudnya adalah orang kaya. Saya melihat dzu malin, fahadza khata'un. Ya, maka ini adalah salah. Ya, ini kalimat ini salah. Ya, ketika ingin mengatakan saya melihat orang yang berharta, kemudian menggunakan kalimat ra'aitu dzu malin, ya maka ini salah. Ya. Li'annahu yunsabu bil alifi, karena kalimat ini harus dinasabnya itu dengan alif. Ya, supaya benar ya ra'aitu dza gitu, bukan dzu. Ya itulah bahasa Arab ya, ada penempatannya masing-masing. Kalau dzu untuk urusan rofa, kalau urusan nasab ya dza gitu. Nah, qala ta'ala, ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 78 ya. Inna lahu aban syaikha. Ya. Sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Inna lahu, sesungguhnya dia mempunyai aban syaikha, ayah yang sudah lanjut usia. Kita lihat di sini aban, lafaz aban ini ya. Laisat mudhafatan, dia tidak diidhofahkan ya kan? Tidak ada mudhaf ilaihnya sehingga dia tidak diidhofahkan. Fala tu'rabu i'rabal asma'il khamsati. Ya, sehingga lafaz aban dalam ayat ini dia tidak diberikan i'rab seperti i'rabnya al asmaul khamsah. Ya, kalau al asmaul khamsah itu nasabnya dengan alif. Ya, kalau aban ini nasabnya dengan fathah. Ya, nasabnya dengan fathah. Idzan al asmaul khamsatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi. Ya, kalau begitu kesimpulannya adalah al asmaul khamsah itu dirofa dengan tanda wawu dan dinasab, dan tanda nasabnya adalah alif. Ya. Demikian ya ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah.
yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.